Nabi Yunus adalah tokoh dalam kitab-kitab suci agama Samawi. Disebutkan bahwa ia adalah seorang nabi dari kerajaan Israel pada kisaran abad ke-8 sebelum Masehi. Terdapat beberapa perbedaan terkait urutan waktu kisah Yunus dalam tradisi Islam dan catatan Alkitab. Dalam Alkitab dikisahkan bahwa Yunus diperintahkan ke Niniwe, namun ia justru naik kapal sebelum pergi ke sana, melarikan diri dari kehadiran Tuhan dengan pergi ke Jopa dan berlayar menuju Tarsis. Yunus melarikan diri dari panggilan Tuhan, menolak untuk memberitakan amanat kepada kaum Niniwe karena ketakutan dan ambisinya sendiri. Namun, nasib tidak berpihak baik padanya. Ketika berada di tengah lautan, langit mulai gelap dan ombak besar mengguncang kapal. Para awak kapal mengatakan bahwa kapal kelebihan muatan. Barang-barang mulai dibuang ke laut, tetapi kapal masih belum stabil. Hal ini membuat diambilnya sebuah keputusan berupa mengundi para penumpang untuk melompat dari kapal. Hasil yang didapat mengejutkan semua orang karena Yunus yang terpilih. Hasil beberapa kali pengundian pun tetap Yunus yang terpilih. Yunus akhirnya menyerahkan dirinya untuk melompat ke laut. Segera ada sebuah ikan besar yang melahapnya tanpa melukai sedikit pun. Yunus terdampar di dalam perut ikan selama berhari-hari. Hal itu membuatnya tersadar akan teguran dari Tuhan. Ia tidak seharusnya kabur ataupun melarikan diri karena rasa takut ataupun karena ambisinya sendiri. Selama berada di dalam sana, ia terus-menerus berdoa meminta ampun. Akhirnya setelah beberapa lama, ia dapat keluar dan kembali ke daratan untuk menyampaikan ajaran yang telah diperintahkan sebelumnya. Kisah ini menjadi menginspirasi sebuah teori bernama Jonah Kompleks. Nama Jonah Kompleks ini diambil dari nama Nabi Yunus atau Jonah yang lari dari takdirnya. Maslow mengatakan seringkali kita lari dari tanggung jawab yang diberikan, seperti Nabi Yunus yang lari dari takdirnya walaupun akhirnya gagal. Sebelumnya, siapakah itu Abraham Maslow? Abraham Maslow adalah seorang teoretikus yang banyak memberi inspirasi dalam teori kepribadian. Ia juga seorang psikolog yang berasal dari Amerika Serikat dan menjadi seorang pelopor aliran psikologi humanistik. Ia terkenal dengan teorinya tentang hierarki kebutuhan manusia. Ia lahir pada tanggal 1 April 1908 di Manhattan, New York, dan meninggal pada 8 Juni 1970 di usia yang ke-62 tahun. Salah satu teorinya yang paling terkenal adalah konsep teori kebutuhan. Kebutuhan konatif adalah salah satu di antaranya. Kebutuhan ini bersifat bertingkat, yang dimana individu harus memenuhi kebutuhan level terendah terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan selanjutnya. Urutan tingkatan dari yang terendah adalah fisiologis, keamanan, cinta dan keberadaan, penghargaan, dan yang paling tinggi adalah aktualisasi diri. Kebutuhan akan aktualisasi diri ini mencakup pemenuhan diri, menyadari semua potensi diri, dan keinginan untuk menjadi sekreatif mungkin. Orang yang mampu mengaktualisasikan dirinya adalah manusia seutuhnya, mampu mempertahankan penghargaan diri mereka bahkan ketika dimaki, ditolak, ataupun diremehkan oleh orang lain. Terkadang, individu mampu memenuhi kebutuhan dasar hingga kebutuhan level tinggi, tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan aktualisasi diri tersebut. Salah satu hal yang menghambat adalah zona kompleks yang tadi telah kita sebutkan, yaitu ketakutan untuk mencapai puncak. Ketakutan akan kesuksesan itu datang dari keengganan menerima tanggung jawab besar yang akan datang dari kesuksesan itu. Takut akan kehidupan yang kurang keakraban personal. Takut dikatakan arogan oleh orang lain, serta kurangnya efikasi diri seseorang atau kepercayaan diri bahwa ia mampu melakukan sesuatu. Zona kompleks bukanlah gangguan dari luar, tetapi gangguan dari dalam diri kita. Kebanyakan orang-orang mengizinkan perasaan rendah hati yang tidak pada tempatnya, sehingga menimbulkan ketakutan. Dan ini bisa menghambat kreativitas dan mencegah diri sendiri untuk mencapai pencapaian tertinggi. Apa penyebabnya? Pertama, tubuh manusia tidak cukup kuat untuk bertahan dari sebuah kenikmatan yang berasal dari sebuah keberhasilan. Kedua, sebagian orang memiliki ambisi pribadi. Ketika mereka membandingkan diri dengan orang yang telah mencapai ambisi tersebut,
Mereka tidak percaya dengan arogansi diri mereka sendiri. Zona kompleks dapat terlihat dengan orang yang mengalami neurotik. Namun, hampir semua orang juga memiliki kecemasan dalam mencari kesempurnaan dalam kehebatan. Orang-orang mengizinkan perasaan rendah hati tidak pada tempatnya yang akhirnya menjadi rendah diri dan menghambat kreativitas, sehingga diri mereka menjadi tercegah untuk mengaktualisasikan diri.